luka, di balik kasih. Anissa selalu hidup dalam gelembung kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah ilusi rumah tangga ideal yang terpampang di halaman majalah gaya hidup. Rian, suaminya, adalah personifikasi dari pria sempurna, seorang arsitek muda yang brilian, selalu tersenyum hangat, dengan mata yang memancarkan ketulusan dan tak pernah absen menunjukkan perhatiannya. Setiap pagi, aroma kopi buatan Rian dan sarapan favoritnya selalu terhidang rapi di meja makan. Pesan-pesan singkat penuh cinta selalu menempel di cermin kamarnya, mengingatkan betapa beruntungnya Anissa memiliki Rian. Di mata keluarga besar dan lingkaran sosial mereka, pasangan ini adalah panutan, ikon kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Kebaikan Rian tidak hanya terbatas pada Anissa. Ia juga tampak begitu tulus mencintai Citra, adik angkat Anissa, yang sudah seperti belahan jiwanya sendiri. Sejak tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya, Anissa telah mengemban tanggung jawab penuh untuk menjaga Citra. Dengan pengorbanan besar, ia menyisihkan sebagian besar tabungannya untuk membiayai Citra kuliah di universitas swasta ternama, berharap adiknya itu bisa meraih masa depan yang cerah. Rian selalu mendukung penuh keputusan Anissa. Bahkan, seringkali Citra diajaknya makan malam mewah, dibelikan hadiah mahal, dan diajak Rian berdiskusi tentang studi serta aspirasi kariernya. Citra sudah seperti adik kandungku sendiri. Nis, kita harus memastikan dia berhasil, ucap Rian suatu ketika dengan senyum menenangkan yang tak pernah Anissa ragukan. Citra sendiri seringkali terlihat manja pada Rian, meminta bantuan dalam mengerjakan tugas atau sekadar bercanda tawa lepas, seolah tak ada batas antara kakak ipar dan adik ipar. Anissa melihat ini sebagai bukti keharmonisan keluarga, kebanggaan yang ia jaga mati-matian. Namun, di balik fasad kemewahan dan kehangatan itu, ada bisikan-bisikan halus yang perlahan merayap. Bisikan itu muncul dari anomali-anomali kecil yang awalnya Anissa abaikan begitu saja, menganggapnya hanya kelelahan atau kecemburuan sesaat. Ponsel Rian yang selalu terkunci rapat dan tak pernah ditinggalkan, bahkan saat tidur. Kebiasaan Rian yang tiba-tiba sering lembur di kantor hingga larut malam dengan alasan proyek mendadak yang tak pernah ia ceritakan detailnya. Atau pandangan mata Citra yang terkadang terlihat terlalu intens dan penuh adorasi saat menatap Rian. Sebuah pandangan yang seharusnya hanya ditujukan oleh seorang istri kepada suaminya. Ada juga beberapa kali Anissa mencium aroma parfum asing di baju Rian. Aroma manis yang bukan parfum Citra maupun parfum yang biasa dipakai Rian. Ketika Anissa bertanya, Rian selalu menjawab dengan senyum menenangkan. "Ah, itu mungkin parfum klien sayang. Kamu ini banyak pikiran saja." Anissa selalu menepis semua keraguan itu, memadamkan api kecurigaan sebelum sempat membesar. Ia terlalu mencintai Rian, terlalu percaya pada ikatan keluarga, dan terlalu bangga dengan kehidupan sempurna yang ia miliki. Ia tidak tahu bahwa keretakan itu yang awalnya hanya secelah kecil, kini telah menjadi jurang yang dalam, siap menelan seluruh kebahagiaan yang ia bangun dengan susah payah. Kebohongan yang tersimpan rapi itu suatu hari akan terkuak dan menghancurkan segalanya, jauh lebih parah dari yang bisa ia bayangkan. Siang itu, cuaca terik menyengat kulit, namun dingin yang menusuk justru berasal dari dalam diri Anissa. Ia baru saja kembali dari rumah sakit setelah mengantar ibunya yang mendadak drop. Saat memarkir mobil Rian yang tadi dipinjamnya, matanya tak sengaja menangkap kilatan asing di bawah jok penumpang. Sebuah ponsel hitam pekat, ramping dan tampak baru, tersembunyi rapi di sana, seolah sengaja disamarkan. Gelombang kecurigaan dingin menjalar di punggung Anissa
kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Rian tak pernah memiliki dua ponsel, setidaknya tidak sepengetahuannya. Dan mengapa ponsel ini begitu tersembunyi? Dengan tangan sedikit gemetar, Anissa meraih ponsel itu. Layarnya tidak terkunci. Sebuah nama asing terpampang di layar utama. Namun saat ia membuka galeri, napasnya tercekat. Foto-foto Ryan. Bukan foto-foto biasa, melainkan foto-foto yang diambil dari jarak yang sangat dekat. Foto Rian sedang tertawa lepas di sebuah restoran mewah yang tak pernah mereka kunjungi bersama. Foto Rian yang sedang tidur pulas di sebuah ranjang yang bukan ranjang mereka. Bahkan beberapa foto dengan pose mesra seolah diambil dari sudut pandang seseorang yang sangat dekat dengannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anissa. Namun ia memaksa dirinya untuk terus mencari jawaban atas teka-teki yang menghancurkan ini. Ia membuka aplikasi pesan instan. Ribuan pesan memenuhi layar. Dan setiap kata yang ia baca menusuk ulu hatinya seperti belati berkarat, memuntahkan racun ke dalam pembuluh darahnya. Pesan-pesan mesra yang seharusnya hanya ada antara suami istri. Kata-kata seperti sayangku, aku tak sabar menunggu kita sendiri lagi. Aku merindukan sentuhanmu di setiap malam. Tak sabar menanti malam ini, cintaku. Anissa berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah salah paham, bahwa ini adalah lelucon kejam dari teman Ryan. Ia mencengkeram ponsel itu, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi kemudian, ia melihat nama pengirimnya. Nama itu terukir jelas di sana, memadamkan setiap harapan yang tersisa di hatinya. Citra. Dunia Anissa seolah runtuh. Bukan hanya runtuh, tapi meledak menjadi serpihan-serpihan tajam. Citra, adiknya, perempuan yang ia besarkan dengan kasih sayang yang tulus, yang ia sekolahkan dengan jerih payah, yang ia cintai melebihi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin, bagaimana Citra yang selalu terlihat polos dan lugu mampu melakukan pengkhianatan sekejam ini? Anissa menggulirkan pesen-pesen itu semakin cepat, mencari kebohongan di antara kata-kata cinta terlarang, mencari celah untuk menyangkal kenyataan pahit ini. Dan kemudian, sebuah foto hasil USG, sebuah pemindaian yang jelas menunjukkan janin di dalam rahim, lengkap dengan nama ibu pasien dan tanggal pemeriksaan yang sangat baru. Dan sebuah pesan, sayang, calon anak kita sehat. Aku bahagia sekali bisa mengandung buah cinta kita. Dia akan jadi pengikat kita selamanya. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Dunia berputar, napasnya tercekat di tenggorokan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Kebahagiaan yang ia banggakan, keluarga yang ia puja, cinta yang ia yakini, semuanya hanyalah ilusi. Sebuah rumah tangga yang dibangun di atas pasir kebohongan, kini ambruk menimpanya, menguburnya, hidup. Air mata tak lagi bisa ditahan, mengalir deras membasahi pipi, bercampur dengan rasa mual yang hebat. Isakan pilu memenuhi mobil yang pengap, seolah mencerminkan hancurnya jiwa Anissa di tengah kepinggen-kepinggen hatinya yang berserakan. Hanya satu kalimat yang bergaung, menggema di kepalanya. Pengkhianatan yang tak terpikirkan. Malam itu, rumah yang dulu selalu dipenuhi canda tawa dan kehangatan, kini terasa mencekam, diselimuti aura dingin yang menusuk. Anissa menunggu Rian pulang dengan hati yang remuk redam. Ponsel di tangannya terasa membakar kulit, membawa beban kebenaran yang mengerikan. Ketika Rian melangkah masuk, senyum di wajahnya langsung luntur melihat mata Anissa yang bengkak, tatapan dingin yang dipenuhi api kemarahan, dan ponsel yang tergeletak di meja ruang tamu. "Ini apa, Mas?" tanya Anissa. Suaranya bergetar hebat, lebih seperti bisikan kematian daripada pertanyaan. Ia menunjuk ponsel itu dengan jari gemetar. Rian terkesiap.
Wajahnya langsung memucat pasi. Ia mencoba mengelak, memutarbalikkan fakta, bahkan mencoba menyalahkan Anissa karena telah menggeledah privasinya. Ini bukan seperti yang kamu kira, Nis. Aku bisa jelaskan. Ini hanya salah paham. Salah paham apa, Mas? Jelaskan foto USG ini. Jelaskan pesen-pesen cinta yang menjijikkan ini. Atau jelaskan kenapa nama Citra yang tertera di sana. Suara Anissa meninggi, pecah oleh kepedihan dan amarah yang tak tertahankan. Terpojok, tak mampu lagi menyembunyikan kebohongannya, Rian akhirnya ambruk di sofa. Ia mengaku telah menikahi Citra secara siri beberapa bulan yang lalu. Sebuah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada tusukan pisau yang menembus jantung. Ia berdalih dengan 1001 alasan bahwa ia terjerat, bahwa Citra yang terus-menerus merayunya, bahwa Citra mengancam akan bunuh diri jika ia tidak mau menikahinya, bahwa ia iba pada Citra yang terus-menerus menunjukkan perasaannya. Sebuah kebohongan baru yang lebih licik di atas kebohongan yang sudah terkuak, mencoba menutupi kebejatan moralnya. Tiba-tiba, pintu kamar Citra terbuka pelan. Citra muncul dengan wajah yang dihiasi air mata palsu, tampak polos dan rapuh, seolah-olah ia adalah korban yang tak berdaya. Ia menghampiri Anissa, mencoba meraih tangannya. "Kak, maafkan aku mencintai Mas Rian. Aku juga punya hak untuk bahagia," ucapnya lirih, dengan suara memelas, seolah-olah Anissa adalah penjahat yang menghalangi kebahagiaannya. Kata-kata itu menohok Anissa lebih dalam dari apapun. Hak untuk menghancurkan hidup kakaknya sendiri, hak untuk merebut kebahagiaan orang yang telah membesarkannya, hak untuk melahirkan anak dari rahim suaminya orang lain. Kemarahan yang membara di dada Anissa berubah menjadi kehampaan yang dingin. Ia menarik tangannya dari jangkauan Citra. Matanya menatap tajam ke arah Rian dan Citra secara bergantian. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Anissa merasa tubuhnya lemas tak bertenaga, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Jiwanya terhempas ke dasar jurang. Ini bukan hanya karena suaminya berkhianat, ini adalah luka yang tak terlukiskan. Pengkhianatan yang jauh melampaui batas toleransi manusia. Pengkhianatan ini dilakukan oleh perempuan yang dia besarkan. Dia cintai seperti adik kandungnya sendiri, yang selama ini tidur di bawah atap rumahnya, makan dari tangannya, dan kini merebut suaminya, bahkan membawa benihnya. Air mata Anissa mengalir deras, bukan lagi karena kesedihan semata, melainkan karena rasa sakit yang membakar, kemarahan yang membuncah, dan perasaan dikhianati yang begitu dalam hingga ke sumsum tulangnya. Ia menatap Citra. Tidak ada lagi rasa sayang, hanya kehampaan dan sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Mengapa? Mengapa kau tega melakukan ini padaku, Citra? Di mata Anissa, Citra bukan lagi adiknya, melainkan bayangan gelap dari pengkhianatan yang tak termaafkan, duri tajam yang telah tumbuh dalam dagingnya sendiri. Setelah malam pengakuan yang menghancurkan itu, Anissa memilih diam. Bukan diam karena menyerah, melainkan diam yang lebih menyeramkan dan mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Ia tak lagi mengeluarkan air mata di depan Rian dan Citra. Wajahnya menjadi topeng yang tak terbaca. Matanya menyimpan sebuah rencana yang dingin, terukur, dan penuh perhitungan. Rian yang merasa lega karena Anissa tidak berteriak, melabrak, atau mengamuk, salah besar. Ia mengira Anissa telah menerima takdirnya, tak menyadari bahwa di balik kesunyian itu, Anissa sedang menyusun strategi perang yang akan menghancurkan segalanya bagi mereka. Anissa diam-diam menghubungi pengacara keluarga, seorang wanita cerdas, tegas, dan memiliki reputasi tak tertandingi, bernama Bu Rima. Ia dikenal sebagai wanita baja di dunia hukum. Anissa menjelaskan semuanya dengan detail yang mengejutkan, tanpa emosi yang terlihat.
seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Bu Rima terkesima dengan ketenangan dan ketajaman pikiran Anissa, seolah ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya setelah badai besar. Bersama Bu Rima, Anissa mulai mengambil langkah. Pertama, ia memindahkan semua harta bersama rumah mewah mereka, rekening bank bersama, deposito, saham, bahkan beberapa aset atas nama perusahaan Ryan yang ternyata sebagian besar modal awalnya berasal dari warisan orang tua Anissa ke atas namanya sendiri. Ia memiliki bukti kuat bahwa sebagian besar modal awal dan pengembangan bisnis Ryan berasal dari dana pribadinya, dan Bu Rima dengan cekatan mengurus segala dokumen hukum, memastikan tidak ada celah bagi Ryan untuk mengelak. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Ryan, ia juga mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan yang lebih kuat. Rekaman percakapan Citra dan Ryan yang ia temukan di ponsel kedua. Hasil pelacakan transfer uang Ryan kepada Citra, bukti kunjungan Citra ke klinik kandungan tertentu, hingga mencari saksi yang bisa mengonfirmasi pernikahan siri mereka. Di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupnya, seberkas cahaya muncul dari masa lalu. Sebuah pesan masuk di ponselnya. David, sahabat lamanya dari masa SMA, cinta monyetnya yang dulu pernah menyatakan perasaannya, namun Anissa tolak karena lebih memilih Ryan. David kini kembali, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan ketulusan yang murni, membawa kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup Anissa. Ia mendengar kabar samar tentang keretakan rumah tangga Anissa dari teman bersama, dan dengan hati-hati menghubunginya. Awalnya Anissa ragu, takut membuka luka lama. Namun, ada sesuatu dalam suara David yang menenangkan. Sebuah kejujuran yang terpancar kuat. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari keramaian kota. Anissa mencurahkan segala penderitaannya tentang pengkhianatan yang merobek jiwanya, tentang rasa sakit yang tak terlukiskan. David mendengarkan tanpa menghakimi. Matanya penuh simpati dan kepedihan yang mendalam. Ia hanya menggenggam tangan Anissa erat, menawarkan kehangatan yang sudah lama hilang. "Aku di sini, Nis," bisik David. "Aku tidak akan kemana-mana. Kamu tidak sendiri." Kehadiran David bukan hanya sekadar hiburan. Ia adalah pengingat bahwa Anissa tidak sendiri, bahwa ada cinta yang tulus menunggunya, sebuah cinta yang bersih dari intrik dan kebohongan. Dalam diamnya, Anissa tidak hanya menyusun balas dendam, tetapi juga menemukan kembali dirinya, sepotong demi sepotong, bersama David, merajut benong-benong kekuatan yang tak pernah ia sangka miliki. David menjadi jangkar di tengah badai yang melanda hidup Anissa, sebuah mercusuar yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Ia tak pernah menuntut apa-apa, tak pernah mendesak, hanya menjadi tempat Anissa bisa bersandar, menangis sejadi-jadinya, dan meluapkan segala amarah serta kesedihan yang membuncah di dadanya. Malam-malam yang sebelumnya diisi dengan tangisan pilu dan bayangan pengkhianatan yang mengerikan, kini sedikit demi sedikit tergantikan oleh percakapan panjang dengan David yang diisi dengan tawa renyah yang sempat hilang dan berbagi cerita tentang masa depan yang mungkin. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama, bukan sebagai sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama pernah merasakan pahitnya patah hati dan kini saling menguatkan. David juga pernah terluka parah dalam hubungan sebelumnya, dikhianati oleh tunangannya sendiri, dan pengalaman itu membuatnya memahami betul setiap detail penderitaan yang dirasakan Anissa. Ia bukan sekadar mendengarkan, ia merasakan. David membawa Anissa ke tempot-tempot yang menenangkan jiwanya. Sebuah perpustakaan tua yang sunyi dengan aroma buku yang menenangkan. Kedai kopi kecil di sudut kota yang tersembunyi dari hiruk-pikuk, atau taman kota yang sejuk, di mana mereka bisa duduk berjam-jam tanpa berbicara, hanya menikmati kebersamaan dan meresapi kedamaian. Ia mengajak Anissa
untuk perlahan-lahan membuka diri lagi, untuk melihat bahwa dunia tidak sekejam yang ia kira, bahwa di balik awan mendung, mentari selalu menunggu untuk bersinar. Luka itu bukan akhir, Nis, ucap David suatu sore saat mereka duduk di bangku taman memandangi anak-anak bermain. Kadang, luka itu adalah cara Tuhan menunjukkan jalan lain, jalan yang lebih baik, jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bersama David, Anissa mulai merasakan ada harapan yang merajut di relung hatinya. Sebuah benang tipis yang perlahan menguat. Ia tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi badai ini. David memberikan kekuatan yang ia butuhkan untuk terus melangkah. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan keyakinan bahwa ia berhak atas kebahagiaan yang sejati. Ia menceritakan tentang perjalanannya mencari keadilan, tentang gugatan berlapis yang sedang ia siapkan, tentang bakti-bakti yang telah ia kumpulkan. David tidak hanya mendukung secara moral, ia bahkan membantu Anissa mencari informasi tambahan, menemani ke kantor pengacara untuk rapat strategis, dan memastikan Anissa tidak merasa terbebani sendirian. Kita hadapi ini bersama, janjinya, dan ia selalu menepatinya. Suatu malam, saat mereka melihat bintang-bintang di langit yang gelap dari balkon apartemen David memegang tangan Anissa dengan lembut. "Takdirnya tak pernah salah, Nis," bisik David. Suaranya syarat akan keyakinan. "Mungkin ini adalah karunia memurnikan dirimu untuk sesuatu yang jauh lebih baik, untuk seseorang yang memang pantas mendampingimu. Percayalah, setelah badai terhebat, akan selalu ada pelangi yang indah." Kata-kata David menenangkan jiwa Anissa yang porak-poranda. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan harapan yang membuncah. Ia mulai percaya bahwa mungkin luka ini bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal. Awal untuk menemukan cinta yang lebih tulus. Awal untuk berdiri lebih kuat dan mandiri. Dan awal untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang selama ini mungkin ia cari tanpa ia sadari. Anissa akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun dari kesempurnaan yang semu, melainkan dari keberanian menghadapi kenyataan dan memilih untuk tetap berdiri. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, menyusun strategi hukum yang matang, dan mematangkan mentalnya hingga sekeras baja, Anissa akhirnya melancarkan serangannya. Di bawah bimbingan Bu Rima yang cekatan dan tanpa ampun, ia mengajukan gugatan berlapis ke Pengadilan Agama dan Perdata. Gugatan itu bukan hanya tentang pembatalan nikah Sri Rian dan Citra, karena ikatan pernikahan yang tak sah secara hukum negara dan agama jika pihak pertama belum bercerai, namun juga tentang pengembalian harta bersama yang telah dikumpulkan Rian selama pernikahan. Dengan bukti-bukti kuat bahwa sebagian besar adalah hasil kerja keras Anissa dan warisannya. Lebih dari itu, ia juga melayangkan pelaporan pemalsuan dokumen dan penipuan yang dilakukan Citra terkait status kehamilannya yang ternyata telah sengaja disalahgunakan untuk menjebak Rian. Kabar gugatan ini sensasional, terutama dengan nama-nama yang terlibat. Seorang arsitek ternama dan adik ipar yang juga seorang mahasiswa segera meledak dan menjadi berita utama di berbagai media online, televisi, dan surat kabar nasional. Kisah cinta segitiga yang melibatkan adik angkat dan suami sendiri, lengkap dengan detail pengkhianatan yang keji, langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Wajah Anissa tetap tegar, Rian yang terlihat hancur, dan Citra yang ketakutan terpampang di mana-mana, menjadi wajah sebuah drama rumah tangga yang menguras emosi publik. Dampak dari gugatan ini bagaikan bom atom yang menghancurkan segala yang Rian dan Citra bangun. Keluarga Citra yang selama ini mendukungnya dan bahkan sempat menekan Anissa untuk mengikhlaskan Rian, kini menarik dukungan sepenuhnya.
Mereka malu dan marah besar atas tindakan Citra yang mencoreng nama baik keluarga dan mengikis habis reputasi mereka di mata masyarakat. Citra yang semula yakin akan hidup bahagia bersama Rian, kini justru terpojok dan terjebak dalam rasa malu yang teramat sangat. Mendapati dirinya seorang diri menghadapi badai sosial. Reputasi Rian, sang arsitek sukses yang dihormati dan disegani, hancur lebur. Proyek-proyeknya dibatalkan, rekan kerjanya menjauh. Bahkan perusahaan tempatnya bekerja mulai merugi dan mempertimbangkan untuk memecatnya. Ia menjadi bahan ejekan dan cibiran di mana-mana. Di ruang sidang, Citra yang selama ini memancarkan aura polos dan sioliola korban tak berdaya, kini tak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya. Ia mencoba berdalih, menangis histeris, bahkan mencoba memohon simpati hakim dengan cerita-cerita palsu. Namun, Bu Rima dengan dingin, tajam, dan lugas mematahkan setiap argumennya, menyajikan bakti-bakti tak terbantahkan yang telah dikumpulkan Anissa dengan cermat. Rian, yang sebelumnya sombong dan merasa di atas angin, kini terlihat menyedihkan. Menundukkan kepala di hadapan sorot mata hakim, puluhan kamera wartawan, dan tatapan menghakimi dari publik. Ilusi kebahagiaan yang mereka bangun di atas penderitaan Anissa kini runtuh di panggung keadilan, menyisakan puing-puing malu, penyesalan, dan kehancuran masa depan. Anissa menyaksikan semua ini dari jauh, melalui laporan Bu Rima dan liputan media, tanpa perlu lagi menginjakan kaki di tempat yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. Keadilan telah bekerja atas namanya. Anissa tidak hadir di sidang terakhir, di mana putusan hukum dijatuhkan secara in absentia. Ia memilih untuk tidak lagi menyaksikan drama yang telah menguras habis setiap tetes emosinya. Di saat Rian dan Citra harus menanggung konsekuensi atas perbuatan mereka, Anissa justru sedang berada di sebuah kota kecil yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk dan gemuruh Jakarta bersama David. Mereka menikmati kesederhanaan hidup, menghirup udara segar pegunungan, dan merajut kembali kedamaian yang hilang. Di kota kecil itu, di tengah heningnya pedesaan yang asri dan ditemani secangkir teh hangat di pagi hari, Anissa mulai menulis. Ia menuliskan semua yang ia rasakan, semua luka yang ia alami, semua pengkhianatan yang merobek jiwanya hingga luluh lantak, dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan yang paling dalam. Dengan judul yang menggugah, Luka yang Tak Pernah Kuduga. Memoir itu adalah curahan hati seorang wanita yang pernah dihancurkan, namun memilih untuk kembali utuh dan lebih kuat. Ia menulis tentang kebohongan yang ia hadapi setiap hari, intrik yang meracuni kehidupannya, drama yang melilit jiwanya, dan air mata yang tak henti mengalir. Namun juga tentang kekuatan luar biasa yang ia temukan dalam dirinya sendiri ketika ia tidak memiliki siapa-siapa. Buku itu awalnya diterbitkan secara independen, dimulai dari platform self-publishing, namun segera menjadi sensasi viral. Kisahnya yang menyentuh, jujur, dan penuh keberanian menarik perhatian banyak orang. Ribuan wanita di seluruh negeri dari berbagai latar belakang merasa tersentuh dan terinspirasi oleh kisah Anissa. Mereka menemukan refleksi diri dalam perjuangan Anissa dan merasakan kekuatan dari keberaniannya untuk berbicara dan bangkit. Anissa, yang dulunya hanyalah istri rumahan yang hidup dalam bayang-bayang kesempurnaan semu, kini menjelma menjadi simbol kekuatan perempuan, ikon ketahanan dan kebangkitan. Ia diundang ke berbagai seminar motivasi, acara talk show nasional, dan menjadi pembicara yang sangat diminati. Berbagi kisahnya dengan ribuan pasang mata yang haus akan inspirasi. Wawancaranya selalu disimak. Kata-katanya menjadi penyemangat bagi mereka yang terpuruk, kehilangan harapan, atau merasa sendirian dalam menghadapi masalah rumah tangga. Buku Luka yang Tak Pernah Kuduga menjadi bestseller yang fenomenal.
dicetak ulang berkali-kali dalam waktu singkat, dan bahkan segera diterjemahkan ke beberapa bahasa. Anissa tidak lagi melihat lukanya sebagai aib yang harus disembunyikan, melainkan sebagai senjata yang memberinya suara, memberinya panggung, dan memberinya kesempatan untuk membantu wanita lain agar tidak terjebak dalam lingkaran kebohongan dan pengkhianatan seperti dirinya. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah air mata menjadi tinta yang menginspirasi, dan mengubah kehancuran menjadi sebuah kebangkitan yang megah. Ia membuktikan bahwa dari luka terdalam sekalipun, keindahan dan kekuatan baru dapat lahir. Di sebuah sore yang tenang, di beranda rumah kayu sederhana yang mereka tinggali di kota kecil, David menggenggam tangan Anissa. Matahari perlahan-lahan meredup di ufuk barat, melukis langit dengan cahaya jingga yang memukau, memantulkan gradasi warna yang indah. Angin sejuk membelai lembut rambut Anissa, seolah ikut merasakan kedamaian yang kini menyelimuti hatinya. Sebuah kedamaian yang telah lama ia rindukan. "Akan kubuat matamu memancarkan binar bahagia, Nis," bisik David. Suaranya lembut, penuh ketulusan dan janji. Binar yang akan menutupi setiap luka yang pernah ada. Binar yang akan membuktikan bahwa kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Aku akan pastikan senyummu selalu secerah mentari. Air mata Anissa mengalir. Namun kali ini bukan karena luka lama yang menganga. Bukan karena kesedihan yang menghimpit. Ini adalah air mata syukur yang dalam. Air mata kelegaan yang membanjiri hatinya. Air mata kebahagiaan yang murni, tulus, dan tanpa syarat. Ia menatap David, pria yang tak pernah lelah mendampinginya melewati badai, yang menjadi sandarannya saat ia limbung, yang tak pernah menuntut apapun selain kebahagiaannya. Di mata David, Anissa melihat cinta yang tulus, tanpa syarat, tanpa kebohongan, tanpa intrik, hanya kejujuran yang menenangkan jiwa. Cinta yang seperti rumah baginya, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Ia telah menang. Kemenangannya bukan hanya di pengadilan, bukan hanya melalui bukunya yang viral, yang telah menginspirasi jutaan orang. Kemenangannya yang sejati adalah kemampuannya untuk memaafkan, bukan demi rian dan citra, melainkan demi dirinya sendiri. Ia memilih untuk melepaskan dendam, melepaskan kepahitan yang dulu membelenggunya, dan memilih untuk berdiri lagi dengan kepala tegak. Luka itu memang ada, masih berbekas samar, namun kini ia mampu melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanannya, bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai fondasi yang membuatnya lebih kokoh. Anissa telah menemukan kebahagiaan yang lebih otentik, sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran, ketulusan, dan cinta yang murni. Ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang sejati, bukan karena ia membalas dendam dengan setimpal, melainkan karena ia memilih untuk bangkit, berjalan lagi, dan menatap masa depan dengan hati yang lapang, dipenuhi harapan baru. Cahaya jingga di langit senja itu seolah merayakan akhir dari babak kelam dan awal dari babak baru yang penuh kebahagiaan bagi Anissa. Kebahagiaan yang tidak lagi memerlukan topeng kesempurnaan, hanya ketulusan dan kedamaian yang abadi. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa dari luka terdalam, kebangkitan yang paling indah bisa terjadi.